Kalau kita perhatikan, terutama angsa sebenarnya, kalau berenang di kolam itu kan kelihatannya keren banget, dia tenang. Tapi yang diperhatikan itu kan cuma di bagian atasnya. Kalau kita perhatikan di bawahnya, kaki itu mengayuh dengan luar biasa supaya dia bisa bergerak dengan tenang itu. Ini kan menggambarkan situasi yang sama dengan kebanyakan anak muda sampai usia-usia profesional awal. Lihat wajahnya, penampilan mereka, kelihatan nggak ada masalah. Tapi di balik itu mungkin banyak struggling, banyak masalah yang dihadapi. Satu, Anda seringkali mengalami stres, cemas. Yang kedua adalah kamu mulai melihat banyak kekurangan pada dirimu karena you keep comparing yourself for others. Dan tanpa sadar yang kita compare adalah yang sisi-sisi bagus yang ditampilin orang, tapi kita nggak tahu orang itu seperti apa. Yang ketiga adalah tuntutan kesempurnaan yang kadang-kadang nggak realistis. Meskipun memang di dalam psikologi kita tidak memasukkan itu sebagai gangguan gejala kelainan jiwa. Satu, it's a syndrome, it's only gejala. Maybe you're too much, expect too much from your life. Dua, saya tuh termasuk yang berkeyakinan bahwa sindrom ini part of dari perkembangan mental kita, psikologis kita. Malah menurut saya ini sebenarnya ada sebuah tanda-tanda sesuatu yang sehat karena jiwa bertanggung jawab, pingin hasil yang baik. Dengan berjalannya waktu, sindrom ini bisa selesai sendirinya. Nah, artinya apa? Dalam kehidupan kita, isi going itu penting juga sih. Don't take it too much. Sampai kemudian akhirnya merenggut kebahagiaan, kehidupan, dan akhirnya kemudian menciptakan kecemasan dan stres yang luar biasa untuk kebanyakan anak muda gara-gara tuntutan itu. Dan celakanya, ternyata kontribusi terbesar datang dari keluarga. Bisa tuntutan yang muncul secara verbal, orang tua makanya hati-hati ketika bilang kepada anak, kamu harusnya seperti ini. Nah, tuntutan itu kemudian membatin pada diri si anak. Kalau aku nggak berhasil, berarti aku tidak mendapatkan kasih sayang orang tua saya. Atau tuntutan yang tidak diomongin. Tapi anak itu kemudian menghidupi dan merasa bahwa kayaknya orang tua gue menuntut seperti itu deh. Nah, itu biasanya muncul dari orang tua yang gaya pendidikannya berkondisi. Kamu baru akan menjadi anak ayah kalau kamu bisa mencapai sekian. Anak bunda kalau bisa seperti ini. Nah, sumbangan kedua datang dari diri sendiri. Dia merasa berbagus kalau seperti itu. Bicara mengenai sindrom, obat pintarnya apa? Satu, lower your standard. Bisa jadi kamu ngalami cemas karena you put your standard too much. Yang kedua, open yourself. Lebih terbuka, tapi ngomongin kepada orang yang tepat. Orang takut kelihatan rapuh, takut kelihatan buruk, bahwa yang namanya gagal itu sesuatu yang tidak baik. Yang ketiga adalah stop comparing. Stop untuk membanding-bandingkan, apalagi yang paling menipu itu adalah sosmed. Obat pintar yang keempat adalah challenge yourself, but don't over limit. Artinya kita mesti tahu limit kita sampai di mana. Pertanyaan yang paling bagus, have you tried to do your best? Yang kelima, obat pintar yang paling penting, harus ada acceptance dari family. Sebagai orang tua, kadang-kadang mesti nepuk-nepuk bahwa mereka tuh mengatakan, it's okay to be not okay. Karena hari ini kita bicara mengenai bebek. Satu, bebek itu kan bersuara. Artinya apa? Ngomong if you have problem. Yang kedua, bebek itu berbaris, rapi, disiplin. Salah satu cara untuk menangani sindrom ini adalah mendisiplinkan diri kita untuk sukses, berhasil, dan membuktikan. Bukannya cemas. Dan terakhir adalah, bebek tidak perlu iri dengan ayam. Jadi artinya apa? Find your own strength. Dan belajar untuk menggunakan keunggulan, keunikan kita.